Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Ghifari, NIM D1021217, kelas penyelesaian sengketa dagang A1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alur penyelesaian sengketa dagang di WTO, dan saya mengambil contoh kasus sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa, yang mana Indonesia telah mengajukan sengketa ke WTO terkait kebijakan Uni Eropa yang memberlakukan tarif anti-dumping terhadap biodiesel Indonesia. Indonesia mengklaim bahwa kebijakan tersebut melanggar aturan perdagangan internasional. Kemudian bagian-bagian yang akan kita bahas pada alur penyelesaian sengketa dagang di WTO ini, yang pertama ada para pihak, kemudian kedua kasus posisinya seperti apa, kemudian kedua yang dilanggar apa saja, baru yang terakhir alur penyelesaian sengketa yang ditempuh. Pada kasus sengketa biodiesel antara Indonesia dengan Uni Eropa ini, para pihak yang terlibat adalah yang pertama Indonesia sebagai negara produsen biodiesel yang merasa terdampak oleh kebijakan Uni Eropa yang memberlakukan tarif anti-dumping terhadap biodiesel Indonesia. Kemudian Uni Eropa sebagai wilayah ekonomi yang menerapkan tarif anti-dumping terhadap impor biodiesel Indonesia. Kemudian berikutnya kasus posisinya Indonesia mengklaim bahwa kebijakan Uni Eropa yang berlakukan tarif anti-dumping hanya terhadap biodiesel Indonesia merupakan bentuk diskriminasi terhadap produk Indonesia. Mereka menyoroti bahwa produk serupa dari negara lain tidak dikenakan tarif serupa, yang menunjukkan bahwa di sana ada perlakuan tidak adil terhadap produsen biodiesel Indonesia. Kemudian yang kedua, klaim perlindungan industri. Indonesia menekankan bahwa industri biodiesel di Indonesia berperan penting dalam perekonomian negara dan memberikan banyak lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan Uni Eropa yang merugikan industri biodiesel Indonesia dapat dianggap melanggar hak Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya. Kemudian yang ketiga, tuntutan terkait bukti dumping. Indonesia menuntut Uni Eropa untuk memberikan bukti yang cukup bahwa praktik dumping telah terjadi dan memperdebatkan metodologi yang digunakan Uni Eropa untuk menentukan tingkat dumping oleh produsen biodiesel Indonesia. Kemudian pada sisi Uni Eropa menegaskan bahwa kebijakan mereka untuk memberlakukan tarif anti-dumping bertujuan untuk melindungi produsen biodiesel di Uni Eropa dari persaingan yang tidak adil oleh biodiesel yang diimpor dari Indonesia. Mereka menyoroti pentingnya industri biodiesel domestik dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga ketahanan energi. Kemudian yang kedua, bukti dumping dan kerugian. Di sini Uni Eropa menyajikan bukti empiris dan analisis ekonomi yang menunjukkan adanya praktik dumping oleh produsen biodiesel Indonesia serta dampak negatifnya terhadap produsen biodiesel di Uni Eropa. Mereka menekankan bahwa perlu adanya tindakan untuk memperbaiki ketidakadilan pasar yang disebabkan oleh praktik dumping tersebut. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap aturan WTO. Uni Eropa menegaskan bahwa kebijakan mereka sudah sesuai dengan aturan WTO tentang anti-dumping, dan mereka telah mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh WTO dalam menetapkan tarif anti-dumping terhadap biodiesel Indonesia. Kemudian berikutnya ketentuan yang dilanggar dalam sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa. Yang pertama itu aturan anti-dumping. Indonesia mengklaim bahwa kebijakan Uni Eropa memberlakukan tarif anti-dumping terhadap biodiesel Indonesia melanggar ketentuan aturan anti-dumping WTO. Aturan tersebut yaitu menetapkan persyaratan untuk melakukan tarif anti-dumping yang adil dan berdasarkan bukti yang cukup. Kemudian ketentuan yang dilanggar yang kedua itu yaitu terkait perlakuan diskriminatif.
Jadi di sana Indonesia menekankan bahwa kebijakan Uni Eropa yang melakukan tarif anti dumping hanya terhadap biodiesel Indonesia merupakan bentuk diskriminasi terhadap produk Indonesia. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlakuan yang sama terhadap impor dari negara-negara anggota WTO. Lalu yang ketiga terkait transparansi dan kepatuhan prosedural. Uni Eropa di sana tidak mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan prosedur yang ditetapkan oleh WTO dalam menetapkan tarif anti dumping. Jadi di sana juga didapati bahwa kurangnya keterbukaan dalam proses investigasi anti dumping yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kemudian pada bagian yang terakhir yaitu terkait dengan alur penyelesaian sengketa yang ditempuh. Jadi yang pertama itu pengajuan sengketa, yang mana Indonesia telah membuat pengajuan sengketa biodiesel ke WTO melalui proses Dispute Settlement Body atau DSB pada tahun 2014. Kemudian berikutnya dilakukan konsultasi oleh kedua negara untuk mencari solusi. Baru yang ketiga dilakukan pengawasan dan investigasi oleh WTO, di mana WTO melakukan pengawasan dan investigasi mengenai kasus sengketa. Baru kemudian penetapan hasil penyelesaian. Di sana panel DSB WTO menetapkan hasil penyelesaian sengketa yang dijelaskan dalam dokumen penetapan hasil penyelesaian. Baru setelah itu keputusan panel DSB WTO disampaikan kepada kedua negara yang harus mematuhi keputusan tersebut. Kemudian pada bagian terakhir penyelesaian sengketanya, kedua negara menyelesaikan sengketa biodiesel sesuai dengan keputusan panel DSB WTO. Dan dalam hal ini Indonesia memenangkan 6 gugatan yang berhasil dibuktikan kepada panel yang menyebabkan sengketa ini dimenangkan oleh Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.